Gambar-gambar yang tadi mungkin Anda simak, ini bisa jadi anggota dari Pak Sugiharto. Benar ya Pak? Udah berapa lama itu tutup Pak? Kita sebenarnya kondisi ini sudah mulai dari minggu ke-2 Maret. Mulai mengalami penurunan. Dan beberapa peraturan pemerintah yang melarang tempat hiburan tidak boleh beroperasi, gedung bioskop tidak boleh beroperasional, lalu tempat mainan anak tidak boleh beroperasional. Jadi sejak saat itu pembatasan-pembatasan, social distancing dan sebagainya itu dilakukan, pusat keramaian dikurangin, kerumunan dikurangin. Akhirnya kita sebagai retail yang ada di pusat perbelanjaan, itu otomatis kita mengalami dampak yang sangat turun drastis. Apalagi dengan mengalami kali ini ada PSBB, kita juga selalu dari pihak pengusaha mendukung, ya, dan kita juga prihatin sama-sama kondisi ini. Jadi kita sama-sama ingin bahwa kasus COVID ini bisa kita juga dukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, karena kalau tidak akan merebak lebih dahsyat lagi. Oleh karena itu kita sebagai retail, sebagai pengusaha juga mendukung peraturan-peraturan yang dilakukan. Memang sangat berat sebagai pengusaha retail, karena kita sebagai perusahaan retail itu harusnya dapat uang itu dari keramaian, dari pengunjung. Kalau sekarang pengunjungnya nggak ada, kita nggak akan ada dapat yang namanya pendapatan. Sedangkan biaya tetap itu besar sekali, ya, tadi dikatakan adalah karyawan. Selain karyawan juga kita juga ada biaya-biaya lain, ada biaya utilitas, ada biaya macam-macam semuanya. Jadi sekarang di mana kita tidak bisa nyalakan satu sama lain, karena ini kan yang salah kan COVID-nya, ya kan. Jadi mainnya kelamaan di Indonesia ya. Iya, ya. Jadi kita sekarang pengusaha juga berusaha, ya kita harapkan juga teman-teman pengusaha semuanya yang bisa bertahan, kita harus seberapa tahan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Karena ini kan masalahnya masalah sama-sama. Bersama. Nah, kita harus cari solusi sama-sama, ya kan. Jadi artinya bagaimana kita melakukan efisiensi, tapi itu adalah mungkin adalah yang terakhir lah. Pilihan terakhir adalah melakukan pemutusan hubungan kerja. Tapi yang lain-lain kita harus lakukan efisiensi yang kita lakukan dulu. Nah, jadi semua pengusaha biasanya akan lakukan itu. Memang kita perlu juga insentif-insentif yang dilakukan oleh pemerintah juga. Karena mungkin beberapa insentif itu bisa memberikan cash flow untuk melakukan istilahnya bertahan lebih panjang. Memperpanjang nafas. Ya moga-moga COVID ini juga berlalu, ya kan. Jadi sehingga kita bisa, udahlah tahun ini kita nggak mikirin untung, ya kan. Even keuntungan beberapa yang kemarin aja kita mungkin disubsidikan sekarang juga. Tapi jangan sampai kita juga bleeding. Karena pengusaha itu kalau sampai bleeding juga mungkin itu bukan namanya pengusaha. Akhirnya kan kita juga nggak mungkin pengusahanya mati juga gitu kan. Jadi kita untuk bertahan hidup aja itu menurut saya sekarang memang kita cari solusi. Gimana dengan tutupnya toko, tapi biaya itu tetap jalan. Nah kita juga cari macam-macam way out. Ada yang pakai dengan cara online, ada dengan cara-cara yang pakai WhatsApp, ya kan transaksinya. Jadi pengiriman-pengiriman itu dilakukan. Memang mobilitas manusia kan tetap dibutuhkan, ya kan. Orang makan tetap butuh, orang kebutuhan sehari-hari tetap butuh. Nah, jadi retail ini juga harusnya bisa melakukan cari solusi sama-sama. Jadi ya kita harus cari kayak Mas ini juga tadi ada solusi, ya kan. Jadi tidak semuanya memang bisa kita tahu, tapi whatever apapun ya kita bisa lakukan semaksimal mungkin ya kita lakukan. Iya, Prof.